Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak sekalian, dan kita lihat kembali di kitab Bulughul Maram, masih di bab tarhibi min sawa'i al-akhlaqi, bab tentang peringatan atau membenci dari masawi'i, dari kejelekan pada kejelekan-kejelekan akhlak. Terakhir sampai hadis yang 1307. Sekarang saya bacakan hadis yang ke 1308. Wa an Qutbah bin Malikin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma jannibni munkaratil akhlaq. Dan dari Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Qutbah bin Malik adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda, sabda ini jenis doa, Allahumma ya Allah, janibni, jauhkanlah dariku atau jauhkanlah padaku mungkaratil akhlaki, kemungkaran-kemungkaran akhlak, wal akmali, dan artinya dan jauhkanlah kemungkaran akmal, perbuatan-perbuatan, wal ahwa'i, dan juga kemauan-kemauan, jadikan hawa nafsu, kemauan yang jelek, jauhkanlah dari kemauan-kemauan yang jelek, wal adwa'i, dan adwa, dari jauhkanlah pada bentuk dari penyakit. Kalau yang di sini yang dikatakan dengan adwa ini penyakit-penyakit yang ada hubungannya dengan hati, ini bukan penyakit organnya. Meskipun ada sebagian yang berpendapat permintaan beliau itu bukan hanya penyakit-penyakit hati, tetapi juga penyakit hati organ, badan, maksudnya begitu. Wallahu a'lam, tapi sepanjang yang saya ketahui, yang saya dapatkan, adwa ini adalah arahnya itu adalah penyakit-penyakit hati, kayak takabur, sombong, dengki, dan lain sebagainya itu. Akhrajahu Tirmidzi, mengeluarkan hadis ini Tirmidzi, wa sahahahu Hakim menganggap hadis ini sahih, wal lafzilahu, dan lafaz ini milik beliau Hakim. Nah, hadis dari Qutbah bin Malik ini menerangkan bahwa beliau ini berdoa, ya paling tidak pernah berdoa, atau mungkin beberapa kali, bahkan mungkin sering kalau beliau doa itu sering ya. Tapi kalau yang ini wallahu a'lam, meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini doa ini sudah pasti, lagi pikir-pikir beliau, ya, minta ampun beliau tidak lebih atau tidak kurang dari 100 kali per hari. Ini istighfar beliau. Di hadis lain 70 kali. Ini istighfar beliau. Kita lanjutkan ya.
Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kalau soal doa lebih banyak daripada kita ini. Zikir apalagi insya Allah. Jadi orang minta ampun kepada Allah Ta'ala itu tidak menunggu orang ini saya tidak punya dosa, itu orang tidak selamat itu seperti itu. Orang yang selamat itu merasa dirinya itu banyak dosa, sehingga terus menerus dia itu meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Bagaimana mungkin orang itu akan minta ampun kepada Allah Ta'ala sementara dirinya tidak merasa berdosa? Ini Rasulullah itu khuluquhul Quran, akhlaknya itu Al-Quran, bahkan dipuji oleh Allah Ta'ala, wa innaka lakhuluqin azim. Engkau itu Rasulullah adalah akhlak budi pekerti yang luhur, yang agung. Tetapi beliau juga berdoa seperti ini, Allahumma jannibni munkaratul akhlak. Ya Allah, jauhkanlah padaku itu kemungkaran-kemungkaran akhlak, kejelekan-kejelekan sikap. Dan Rasulullah itu kan Masya Allah ya, pemaaf, santun, dermawan, sabar ya, tabah terhadap gangguan, pengasih gitu ya, penyantun, dan kita welas asih, lemah lembut, semuanya dimiliki oleh Rasulullah SAW. Itu pun masih berdoa yang seperti ini. Kemudian juga meminta kepada Allah Ta'ala supaya dijauhkan dari amalan-amalan yang tidak baik. Beliau jauhkan juga dari kemauan-kemauan yang tidak diikut sertakan kemauannya ini dengan dasar wahyu. Setiap orang ini melakukan sesuatu tidak ada dasar dari wahyu, maka dia hawa nafsu. Setiap perbuatan yang tidak berdasarkan dengan Quran dan Sunnah bahasa kita, maka itulah yang namanya hawa nafsu. Meskipun mirip-mirip atau dimirip-miripkan dengan aturan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Islam ini bukan dimiripkan, bukan distandarkan, ya, apalagi dikalahkan. Ya. Tidak ada jalan lain ya. Islam itu yaitu kalau di ayat itu la tabdil li khalqillah. Tidak ada pengganti ciptaan Allah yang dimaksud ya dinul Islam itu dimaksud. Jadi pengganti itu tidak ada. Islam diganti tidak. Nah, kalau dimiripkan itu bisa. Kayak tangan ini diputus itu ya. Ya dimiripkan dengan tangan aslinya bisa. Tapi kok ya ini tangan asli ya tidak. Ya tetap pengganti. Ya, pengganti tidak ada. Islam itu tidak ada penggantinya. Semuanya itu bersumber daripada Allah Ta'ala. Rasulullah SAW memohon kepada Allah Ta'ala, berdoa pada Allah Ta'ala supaya dihindarkan dari penyakit-penyakit yang kebalikannya dari akhlak yang baik tadi, sikap yang baik tadi. Rasulullah tidak ada pada diri Rasulullah sombong tidak ada. Rasulullah kok apa namanya orangnya kok cetil tidak ada. Tidak terjadi seperti itu. Tapi Rasulullah minta ini mengajarkan kepada umatnya supaya milu berdoa seperti ini. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tumari akhaka wa la tumazihhu. Dan dari Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala berkata Ibni Abbas bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tumari, janganlah engkau itu bertengkar, menengkari akhoka kepada saudaramu. Saudara di sini artinya seiman, sesama muslim. Wala tumazihhu, dan janganlah engkau itu perolok-olokan yang diwujudkan dengan sendoguluan. Ini namanya tumazihhu. Ya, tumazih. Jadi perolok-olokan
yang diwujudkan dengan sendubruan. Jadi tujuannya kalau itu guyon dengan tanggapi tenangan, jangan pada musim itu jangan. Wala takid hudan, janganlah engkau itu memberikan janji kepadanya, mau idan satu janji, fatuh lifahu, maka engkau itu menyelisih akan janji tadi. Akhrajahu Tirmidzi bisanadin, dengan sanad fihi padanya, pada hadis ini sanadnya itu fihi, pada sanadnya itu dhofun, ada kelemahan hadis ini. Kalau dijadikan dalil ini hadis ini lemah, berarti tidak bisa bergerak dalil, tunggu dulu. Ada hadis-hadis yang sahih yang melarang orang ini saling umar dengan ma yang panjang, itu berarti dia bahasa yang Jawa itu padu, beradu argumen, ingin memenangkan dirinya. Kadang-kadang dia mencari hujah, mencari dalil, dan dalil itu untuk memenangkan pendapatnya. Itu mah. Ini sama muslim berbantah. Padahal dalam hadis yang sahih di riwayat Bukhari itu, orang yang menghindari berbantah itu dijanji oleh Rasulullah SAW itu akan dibikinkan rumah di tengah-tengah taman surga, diberikan rumah, dibangunan rumah oleh Allah Ta'ala itu di surga yang paling atas, di taman surga, di tengah-tengahnya surga, janjian. Nah, maka dalam hadis yang sahih itu dilarang bertengkar, lebih baik mengalah. Ya, apa yang dipertengkarkan dari kaum muslimin? Kalau perlu dirembuk, perlu dimusyawarahkan, musyawarah. Malah ada dasarnya kalau musyawarah. Tapi kalau padu, ya, ini diam. Dan ini kan pernah kejadian di, saya ingat saya itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini sahabat paling dekat pada beliau ya, dari Rasulullah SAW. Ini pernah kok di dunia unek lah, ya. Dunia unek kalian orang-orang kafir pada saat itu. Diam. Rasulullah berdiam. Duduk tak bergeming Rasulullah karena Abu Bakar enggak diam. Rasul diam. Nah, ketika si Abu Bakar ini menyaut omongannya si kafir ini yang menjelek-jelekan atau mendebat kepada si Abu Bakar ini, si Abu Bakar ini nyaut, gitu ya. Rasulullah pergi. Ketika ditanyakan, ya Rasulullah, kenapa ketika Abu Bakar ini didebat oleh orang kafir, ketika Abu Bakar diam, kok diam di tempatmu? Sementara ketika Abu Bakar itu memberikan jawaban, kok pergi dari tempatmu? Beliau memberikan jawaban, wahai sahabatku, ketika Abu Bakar ini debat, maaf, bukan orang kafir nih, bukan orang kafir, muslim gitu, orang muslim debat. Itu malaikat memberikan jawaban memuji kepada Abu Bakar. Tetapi saat si Abu Bakar ini memberikan jawaban, maka setan ini pergi, malaikat ini pergi, dan kedudukan itu digantikan oleh setan. Maka pergi. Kenapa saya menemani setan? Berdebat, maaf, bukan orang kafir, bukan orang kafir. Misalnya, maka baik mengalah. Dan pengalaman pribadi, saya pernah mengalami seperti ini Pak, di sekitar tahun 2006. Banyak, ya kan, ini tidak satu pun yang terjawab. Tidak ke sana, malah saya kurang aktivitas. Berarti beban saya sudah terkurangi, dikurangi beban saya oleh Allah Ta'ala, tidak mengaku di masjid itu. Sudah ada yang ngaku, kan alhamdulillah. Ya, kita berdakwah ini kalau sudah ada orang yang sudah menggantikannya dakwah, kan malah syukur ya. Kita bisa berdakwah yang lain, dilanjutkan oleh orang lain. Bersyukur kita, tidak malah direwangi dalam dakwah, malah nesu-nesu.
Udah wujud dia mawon, gak mikir kan pulau. Salah. Oh, kita ini dakwahnya sudah diringankan, beban kita itu oleh orang lain dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Mestinya seperti itu. Dan banyak ya, banyak orang-orang yang seperti itu. Ya toh menang toh berarti lah itu. Kalau kita itu beramal itu ingin menyenangkan orang lain, mungkin iya akan dijawab. Tapi kita beramal kan bukan menyenangkan orang banyak, bukan. Kita beramal itu mencari ridho Allah. Uwais ini ya sekalian, ceritanya Uwais ini. Siapa aja sih menganggap pada saat itu Uwais itu orang yang berharga di hadapan manusia pada saat itu? Baru si Uwais ini, Uwais dari suku Korn itu, diketahui kalau dia itu orang baik, diketahui kalau dia itu orang yang jujur dan orang yang masya Allah amalannya itu setelah dia meninggal. Banyak orang yang menyolatkan dan orang yang menyolatkan tidak ada yang kenal. Walaupun dalam cerita sebagiannya di Uwais ini, Uwais Al-Qarni ini kalau di Ibnu Katsir sebagian ini dijelaskan terbawa oleh kisah Israiliyat sebagian tidak semuanya begitu. Kan begitu kalau kita beramal juga begitu. Kita ini beramal tidak ingin menyenangkan orang banyak, enggak. Orang banyak tidak mau memuji. Gimana senang dipuji? Rasulullah kalau kamu dipuji ambil masih sabur kan karena kita tidak mengingat pujian daripada manusia, mestinya seperti itu. Dan kita belajar, baik yang ngomong maupun yang diam sama saja belajar. Kita semuanya punya kekurangan yang masya Allah. Maka kalau kita ini punya satu tempat kajian ya, coba diambil alih orang lain, itu berarti orang mengambil alih ini adalah orang yang lebih baik, dianggap lebih baik daripada kita. Kita introspeksi diri, cari saja tempat yang lain. Dan kita sudah menjadi orang yang awal mengawali di situ, dan nilainya orang yang awal itu berbeda dengan orang yang akhir. Jadi, generasi itu seperti itu. Berbantah jangan pada muslimin masa bantah-bantahan. Kemudian berguru, tapi gurunya itu sifatnya itu menjatuhkan. Ini tidak boleh. Ini nanti jatuh akan tumarik. Jadi membuat satu guruan, tapi guruan ini dengan tujuan untuk menjatuhkan muslimin ini. Padahal seorang muslim ini adalah haram hartanya, haram kehormatannya. Artinya hartanya kita jaga. Bingung orang mempertahankan hartanya, gitu. Dia membela mati sakit harta. Ini punya saya, masa Allah diambil, dicolong, jangan. Nah, sementara seorang muslim itu kalau satu wahid, seperti bagian satu tubuh. Kalau tahu harta saudara kita itu mau diambil dan kita tahu, ini juga milik saudara kami, berarti milik kami juga. Kita berseikat dalam satu hubungan. Nah, kalau dijatuhkan, muslim dijatuhkan, kita yang merasa jatuh juga. Sayangnya malah sebagian muslimin ini menjatuhkan muslim yang lain. La haula wala quwata illa billah. Janganlah kita ikut andil dalam hal yang semacam itu. Lah mereka kekurangan, kita juga banyak kekurangannya, sama saja. Kenapa kita ambil dari sisi kekurangan orang lain? Tidak menilai dari sisi kekurangan dirinya sendiri dulu. Jangan-jangan kita tuding kepada orang lain, tudingnya kepada kita itu jauh lebih banyak. Kekurangan kita ini kan orang lain yang tahu. Kemudian janganlah kita tuh menjanji kepada saudara kita yang lain, kemudian tujuannya untuk menyelisih janji tadi, tidak ditepati janji tadi, terkosong. Dari hadis-hadis yang ada di dhaif ini, kalau digandingkan dengan hadis-hadis yang sahih, maka akan ketemu. Maka kalau kita menjalankan, berarti menjalankan hadis yang sahih itu. Adapun tentang matan hadis ini kebersamaan dengan hadis yang dhaif ini. Seperti itu. Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani tetap menuliskan atau mengikut sertakan hadis ini dalam bab ini.
Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-1310. Khoslatani, ada dua bagian. La yajtami'ani, keduanya tidak akan berkumpul. Fi mu'minin, pada urusannya orang-orang yang beriman. Ada dua bagian, ada dua perkara yang dua bagian atau dua perkara itu tidak berkumpul, tidak akan berkumpul pada orang-orang yang beriman. Yang pertama itu al-buhlu, kebahilan. Yang kedua wasu'ul khuluqi, dan jeleknya akhlak. Akhrajahu Tirmidzi wa fi sanatihi dhafun. Nah, dhaif lagi hadis ini. Kalau hadis ini. Lagi-lagi berarti ini tidak bisa dipakai hadis ini. Yang pun lagi hadis ini nanti pakai hadis yang lain. Yang matanya bersamaan dengan ini. Nah, bakhil itu dilarang. Barang asub. Asub ini kan orang apa namanya, mbahnya kejelekan, mbahnya satu bakhil ini. Dan dia tidak memberi, kemudian melarang orang lain supaya tidak memberi. Nanti dibaca surat Al-Munafiqun itu. Itu di ayat berapa itu saja, kamu jangan memberikan makan, jangan memberikan bantuan kepada orang yang sudah diurusi Allah Ta'ala. Tidak butuh sama kita, orang-orang Muhammad dan pengikutnya Muhammad itu loh. Itu mereka. Ya. Lah sifat bakhil ini tidak akan berkumpul pada orang beriman. Orang beriman punya bakhil, dikumpuli kebakhilan, oh tidak akan. Orang beriman kok dikumpuli atau berkumpul dengan akhlak yang baik, yang jelek. Sulapa, akhlak yang jelek. Tidak akan berkumpul. Kalau dia itu orang beriman, maka tidak akan kumpul sifat bakhil dan sifat su'ul khuluqi tadi. Tidak akan ada pada hatinya orang beriman, maksudnya begitu. Kebakhilan. Orang beriman itu tengah-tengah. Umatan Basaton itu pertengahan itu semuanya. Ambil tengah-tengah. Di antara dia itu idha'atul mal, menyanyiakan harta, dan di antara ini bakhil ini. Kenapa dia menahan? Dia akan berpikir, saya mengeluarkan harta ini harus jelas arahnya. Saya mengeluarkan harta 1 rupiah pun harus jelas. Artinya harus berpahala. Jangan sampai sia-sia. Jangan sampai idha'atul mal, menyanyiakan harta, kan dilarang. Kemudian kenapa saya memberi? Nah, dia tahu. Karena saya memberi ini saya tahu. Dan saya yakini kalau saya memberikan ini manfaatnya akan seperti ini. Walaupun kadang-kadang nyasar, tapi karena kita yakini sudah sesuai dengan apa yang kita yakini. Seperti itu. Kan ada tuh hadisnya itu, ada orang sedekah, ternyata yang disedekah itu adalah seorang pelacur. Terlanjur, ya kamu niatkan mudah-mudahan ketika kamu beri uang itu dia berhenti dari pelacurnya. Kamu menyelamatkan dia berbuat maksiat. Tidak ada yang salah kalau penilaian kita ini sudah kita yakini kalau itu benar. Ya, tidak usah ragu. Ada musuhnya. Kemudian di akhlak yang jelek ini, bahkan Rasulullah itu kan apa namanya, mengajarkan iman, akhlak, kemudian apa namanya, amalan ada. Jadi iman, kemudian ilmu, akhlak, amalan. Jadi dia orang berilmu itu nanti kalau dia tidak berakhlak, maka ilmu tidak akan barokah. Justru dia itu berilmu itu mestinya berakhlak yang baik. Menyampaikan sesuatu kebaikan itu dengan cara yang baik. Tidak akan terjadi kebaikan itu disampaikan dengan cara kejelekan. Tidak akan terjadi.
Kenapa tidak terjadi? Karena Islam itu mengajarkan ini satu yang baik loh. Caranya bagaimana? Begini. Wong sholat begitu baiknya saja pakai aturan. Mendoakan orang itu loh, cara baik itu pakai aturan. Oh gitu, masalah di mari jam 3 itu kira-kira imam masjid di Cima itu meninggal. Kiai Zainal Abidin itu meninggal. Imam rawatib di Cima tidak ada imam rawatib sekarang. Jadi beliau subuh, zuhur, asar, maghrib ya ini sudah bertahun-tahun, puluhan tahun bagi imam rawatib, nggak ganti-ganti ya. Beberapa tahun ini dan melemah, ya. Jatuh akhirnya jam 3:30 sore itu meninggal. Jam berapa jam? Habis maghrib ini sudah dikuburkan. Ini juga PR saya dan teman-teman juga sebetulnya. Imami jadi giliran dari jadwal imam. Ada imam rawatib, ada imam rawatib. Ada imam rawatib itu masya Allah ya saya tahu. Tarik ganti kalau mau pergi dia kan langsung loh. Mau pergi jam 10 pagi habis subuh itu jam tarik ganti. Nanti imam dubur asar maghrib. Rencana ke Solo Isak baru sampai keluar rencananya dan wis boleh panjangnya seperti itu. Lulusan Al-Mu'min karena tapi beliau belajarnya belum ada ma'had dulu, belum ada ma'had kajian, masih menemui orang-orang awam di pemilih awalnya beliau selingan gitu, selingan. Nah selanjutnya jadi marilah kita semuanya introspeksi diri, apakah di dalam hati kita ini ada rasa satu keadilan. Kalau kebaikan yang ditawarkan kepada dirinya kemudian mampu, dia tidak mau lah ini bakil. Bakil itu bukan hanya memberikan uang, bukan hanya itu. Bakil soal ilmu, bakil soal waktu, bakil soal tenaga dan sebagainya. Baik. Misalkan seperti itu. 1311 Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mustaqbani, dua orang yang sedang bercaci maki, makola apa yang keduanya katakan. Fa'ala maka atas tanggungannya itu al-badi, orang yang memulai, atas tanggungan dosanya. Malam selagi ya tadil mazlum, selagi ya tadi kalau al-muzlum ini ada orang-orang yang didolimi. Malam selagi tidak yang tadi pakai kayak perbuatan yang di luar kewajaran, pelan-pelan tas dalam perbuatan. Seingat saya, wallahu a'lam, nanti yang punya kamus bisa dicari kalau ini perubahannya, insyaallah. Dua orang yang sedang mencaci maki dua orang tadi, maka ya apa yang keduanya katakan tadi adalah tanggungan dosanya itu orang yang
memulai dari cacian tadi misalnya awal mulanya. Selagi tidak titik-titik tadi orang yang didolimi. Dalam kenyataan Quran orang yang berbuat pelanggaran tanpa batas. Jadi orang padu kan ya, jadi orang padu itu perkaranya itu kadang-kadang ditinggalkan. Ini perkara tanah, nanti bukan ada perkara tanah. Dan disebut itu semuanya, tekan ruko, terus nanti bukan urusan garis, tekan garis, tekan keturunan, tekan orang tua, dan tekan desa. Aku yo campur ya, nanti tekan sampai mana-mana. Jadi bukan urusan ini disebut. Kayak anak kecil itu rebutan neker, nanti dadine kepelahan, nekerannya ditinggal. Jadi butuhnya malah ditinggal. Si dirembuk liya, nangis. Maaf nih, saya belum bisa menerangkan karena ada kalimat yang saya belum bisa memaknai perubahan. Kita lanjutkan dulu. Wan Abi Sirmata, dan dari Abi Sirmah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man darra, barang siapa yang memandoroti musliman seorang muslim, darrahullahu, Allah akan memandorotinya. Wa man syaqa, dan barang siapa yang mempersulit, memperberat musalliman seorang muslim, syaqallahu, Allah akan memperberat atau mempersulit alaihi, atasnya orang tadi. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu. Tirmidzi menganggap hadis ini hadis yang hasan, yang baik. Jadi ini kunci nggih, kalau kita ini ingin ditolong Allah, maka tolonglah orang lain. Kalau kita ini ingin diringankan bebannya oleh Allah Ta'ala, maka ringankanlah beban orang lain. Meskipun kalau dalam hadis kecil di Arba'in itu cuman membantu orang menaikkan barangnya ke kendaraannya, cuman naikkan saja. Kan sering ngoten niku, tolong mengangkat ini kita sepeda motor kula perempuan. Gabah, nopo dami, nopo sukat, nopo jagung, dan sebagainya. Meskipun hanya itu dianggap sepele, tapi itu di hadapan Allah Ta'ala menjadikan diringankan bebannya. Orang memandoroti orang lain itu pada dasarnya mendoroti dirinya sendiri. Orang menghinakan orang lain itu pada dasarnya menghinakan pada dirinya sendiri. Catatannya ini adalah mendoroti seorang muslim, seorang muslimin ini. Allah mungkin mendorong padanya, bikin kesulitan atau bikin satu berat, biar orang lain berat, muslimin berat, justru dia akan diberatkan oleh Allah Ta'ala, insyaallah. Makanya inilah kunci supaya kita ini ditolong Allah Ta'ala, maka memberikan pertolongan kepada orang lain, dan kita ini diringankan bebannya oleh Allah Ta'ala, maka ringankanlah, mudahkanlah beban-beban orang lain supaya kita dimudahkan, diringankan bebannya oleh Allah Ta'ala. Dari Sa'id masih ada PR di sampai 1311 insyaallah datang. Lupa mengingatkan. Pak aku boleh ada astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.